Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkap Presiden Joko Widodo memerintahkan semua visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam RAPBN tahun 2025. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Pemerintah saat ini bersama DPR sedang membahas RAPBN 2025. Pembahasan dilakukan agar transisi pemerintah berjalan mulus. Menurut Febrio, dalam APBN 2025, dana kas negara dibuat pemerintahan Jokowi untuk dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo. Jadi ini dibuat pada masa transisi dan untuk presiden terpilih nanti 2025. Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan. Kita kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR yang sekarang. Nah, ini yang kita harapkan, proses transisi ini akan terus terjadi dengan smooth, dengan komunikasi yang terus kita maintain dengan baik. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis di APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran menyebut angka 71 triliun rupiah ini cukup memenuhi program. Namun Direktur Eksekutif Indef menilai program makan bergizi akan membebani fiskal negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah dan tim dari Prabowo Gibran sepakat dengan besaran APBN 2025 yang saat ini telah masuk dalam pembahasan di DPR. Pemerintah memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis di APBN tahun 2025. Di APBN 2025, program andalan Prabowo Gibran mendapat alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Nah, pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar 71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis didapat dari hasil koordinasi antara pemerintah di bawah Presiden Jokowi dengan tim Presiden terpilih Prabowo. Menko menyatakan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap sehingga tak membebani pos belanja APBN. Clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah, teman-teman wartawan tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Sementara itu, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran menyambut baik alokasi anggaran APBN untuk program makan bergizi gratis. Angka 71 triliun rupiah dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun pertama. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas. Direktur Eksekutif Institute of Development and Economic Finance, Indef, Esther Sri Astuti menyebut
program makan bergizi gratis akan membebani fiskal sehingga perlu dievaluasi berkala. Jadi harusnya alokasi anggaran untuk makan siang gratis itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, ya, peningkatan skill dari angkatan kerja Indonesia gitu, bukan untuk makan siang gratis. Tetapi kan ini udah janji politik ya, bukan, menurut saya bukan prioritas, tetapi tetap harus dilaksanakan karena janji politik. Maka harus dihitung betul revenue negara, apakah memang bisa mendorong gitu loh, dan beriringan ya dengan belanja pemerintah yang jauh lebih besar. Dengan alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah, tim Prabowo Gibran memastikan pemerintahan mendatang akan menjaga defisit APBN sesuai ketentuan, yaitu di bawah 3%. Tim Liputan Kompas TV.